Baik, materi kali ini tentang keputusan pendanaan. Jadi, keputusan pendanaan ini adalah suatu hal yang sering dihadapi oleh perusahaan, di mana perusahaan memiliki beberapa alternatif pendanaan untuk mendanai aktiva atau instrumen lainnya. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mendanai kebutuhannya tersebut? Yang pertama, bisa lewat modal sendiri. Jadi, perusahaan menggunakan saldo laba yang mereka miliki atau modal saham yang mereka miliki untuk membeli suatu aktiva misalnya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan hutang ke bank ataupun hutang ke pihak lain. Kemudian yang ketiga juga ada sewa guna. Nah, tanpa harus membeli aktiva tersebut, perusahaan masih bisa menggunakannya dengan menyewa. Dalam manajemen keuangan, kita akan mempelajari mana sih alternatif pilihan yang layak untuk dipilih, yang paling tepat untuk dipilih oleh perusahaan dengan perhitungan yang sesuai. Nah, sekilas tentang sewa guna. Dari sewa guna ini tentunya akan ada yang namanya periode persewaan. Berapa lama aktiva tersebut akan disewa, misalnya. Kemudian juga ada yang namanya biaya reparasi, pemeliharaan, pajak, dan biaya lainnya. Selain itu juga nanti akan muncul yang namanya beban sewa. Jadi perbedaan antara leasing dengan kita berhutang atau kita kredit itu terletak pada faktor yang akan muncul, akun yang akan muncul. Kalau misalnya kita memilih alternatif sewa, maka akan muncul beban sewa. Dan ini akan menjadi pengurang penghasilan ya, dan bisa juga mengurangi pajak. Otomatis perusahaan juga bisa berkurang beban yang akan keluarnya ya. Nah, namun adapun kalau kita pilih hutang, dia akan menjadi aset. Kalau misalnya kita hutang beli aktiva tersebut, aktivanya tentu pasti jadi aset kita kan, aset perusahaan. Maka nanti akan muncul yang namanya beban penyusutan dari adanya aset tersebut. Selain itu, karena kita hutang angsuran, maka ada yang namanya beban bunga. Itu ya. Jadi perbedaan yang paling terlihat di antara alternatif sewa dengan hutang itu dari unsur akun yang akan muncul, beban yang akan munculnya. Kalau sewa itu beban sewa, kalau hutang beban bunga dan penyusutan. Tapi mana sih yang lebih layak untuk dipilih? Tergantung kasusnya gitu ya. Dan kenapa kita tidak membahas yang modal sendiri? Karena kalau modal sendiri tentunya pasti akan lebih efektif ya, atau lebih layak gitu, karena dia pasti lebih murah gitu harganya juga. Nah, di sini ada contohnya. PT ABC memerlukan mesin senilai 100 juta. Jadi PT ABC akan membeli aktiva senilai 100 juta. Nah, ada dua alternatif pilihan. Yang pertama, dia mendapat tawaran dari perusahaan sewa guna. Angsurannya dibayar 5 kali selama 5 tahun, berarti setahun 1 kali ya. Dan ada tingkat keuntungan 21% per tahun. Kemudian alternatif lainnya, dia beli tunai tapi minjem uangnya ke bank. Dia angsuran ke bank dan dibayar setiap akhir tahun dengan bunga 20% per tahun. Alternatif pendanaan mana sih yang sebaiknya dipilih? Nah, karena kita berbicara tentang manajemen keuangan, tidak terlepas dari yang namanya time value of money. Maka kita harus memperhitungkan present value. Langkah penyelesaiannya, yang pertama kita hitung nih keduanya ya. Hitung sewa berapa, kalau misalnya hutang itu berapa gitu. Setiap tahunnya kas keluarnya kita akan berapa sih kas keluar setiap tahunnya. Dan dibandingkan, ternyata lebih besar yang mana? Yang dipilih adalah yang lebih kecil tentunya ya. Kas keluar yang lebih kecil, maka bisa kita
pilih. Ada juga rumus nanti bahwa persentasenya kita sesuaikan ke tingkat bunga bank saat ini dikali 1 dikurang tarif pajak. Karena ada penyesuaian dari faktor luar ya. Nah, ini sebenarnya seperti rumus matematika. Kita menghitung langkah pertama adalah menghitung sewa per tahun. Biaya sewa per tahun. Nah, nilai investasinya misalnya 1 juta, alternatif pilihannya sewa, ini saya sudah tulis. Nah, alternatif pertama kita hitung sewa guna. Besar sewa kita misalkan dengan variabel X. Nah, cara hitungnya adalah jumlah present value sama dengan harga perolehan aset. Nah, jumlah present value ini berapa? Jumlah present value adalah angka besar sewa X ditambah dengan besar sewa di tahun ke-1, di tahun kedua, sampai tahun ke-4 ya. Pakai NSFB. Jadi karena ini kita bayarnya awal tahun, maka yang awal tahun itu kita belum pakai nilai sekarang faktor bunga ya, karena masih di tahun itu. Nah, untuk tahun kedua baru kita pakai 21. Ini 21 maksudnya 21%. Tinggal lihat di tabel bunga. Kemudian 1 tahun. Ini 2 tahun. Tahun ketiga, tahun keempat. Karena ini awal tahun ya kita bayarnya. Nah, kemudian kalian tinggal lihat saja ke tabel. Dan hasilnya ada seperti ini. NSFB untuk 21% tahun ke-1 0,826 dan seterusnya. Dikalikanlah, ditambahkan 0,826 ditambah 0,683 ditambah ini jangan lupa X ini 1 ya, dia 1. 1 ditambah nominal-nominal ini ternyata hasilnya adalah 3,54X sama dengan 100. Seperti rumus dalam persamaan matematika, kalau misalnya ini X-nya dikebawahkan berarti 3,54-nya menjadi pembagi di 100. 100 dibagi 3,54 sama dengan 28,25. Artinya besar sewa per tahun itu ternyata 28,25 juta rupiah. Kita sudah dapat nih yang pertama, besar sewa. Nah, sekarang untuk yang hutang kita hitung juga. Dan sama memakai nilai sekarang. Tapi karena pembayarannya memang akhir tahun, setiap akhir tahun dan dianggap selama 5 tahun juga, kita pakai nilai sekarang faktor bunga anuitas. Tinggal dihitung, besar angsuran dimisalkan variabel Y, maka Y dikali dengan NSFBA 20% selama 5 tahun, angkanya 2,991, maka Y adalah 33,43 juta ya, besar angsuran per tahunnya 33,43 juta. Apakah lantas kita langsung dapat memilih? Dibandingkan 28 dan 33, ini angsurannya ternyata lebih besar 33 misalnya. Jadi yang dipilih adalah yang sewa karena lebih murah. Tidak ya, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu kita harus menarik tingkat bunga relevannya disesuaikan antara yang hutang dan yang sewa. Nah, tingkat bunga relevan tadi rumusnya adalah sama dengan tingkat bunga bank dikalikan tingkat bunga bank dikali 1 dikurangi tingkat tarif pajak, tarif pajak sebesar 30% atau 0,3. Maka dihasilkan 14%. Nah, untuk membandingkan present value kedua alternatif pendanaan, itu kita pakai NSFB 14%. Cara hitungnya seperti yang di tabel ya. Nah, ini angka dari mana? Pembayaran sewa ini dari besar angsuran sewa yang tadi kita sudah hitung, didapat 28,25.
Kemudian NSFB-nya masih 1, kenapa? Karena kan kita ini menghitungnya di awal tahun ya membayarnya, maka di tahun ini dia masih belum ada faktor bunga gitu, maka dianggap angkanya 1. Dihitunglah. Nah, dihitungnya ini ya, saya sudah pakai ABCD, maksudnya biar lebih gampang, biar tahu kalau pajak ini dari mana, kemudian kas keluar itu dari mana, berarti dari pembayaran sewa dikurangi pajak, kemudian NSFB-nya dikalikan, maka itulah PPI kas keluar. 8,48 dari mana? 30% dikali pembayaran sewa. Dan ternyata diperolehlah setelah dihitung PPI kas keluarnya 81,46. Sesuai ya dengan perhitungan ini. Itu untuk menghitung PPI kas keluar sewa guna. Nah, untuk yang hutang selanjutnya kita harus hitung dulu skema perhitungan bunganya berapa. Karena kalau ada bunga itu biasanya angsuran pokok pinjamannya berbeda ya, tiap tahunnya berubah. Karena sisa pokok pinjamannya itu mengikuti dari perhitungan angsuran dikurangi bunga. Nah, jadi sisa pokok pinjamannya yang tadinya 100, misalnya di tahun pertama 100, di tahun kedua ini berubah menjadi lebih kecil sisa pokok pinjamannya. Nah, nanti saya share aja mungkin ya tabelnya biar lebih mudah. Sehingga diperoleh sampai ke PPI kas keluar setelah pajak untuk perhitungan hutangnya sudah dapat. Maaf ada sedikit gangguan-gangguan ya. Nah, setelah itu baru kita bisa membandingkan PPI kas keluar sewa guna dengan hutang. Ternyata diperoleh bahwa hutang lebih kecil. Nah, karena kita memang memilihnya berdasarkan uang keluar atau kas keluar yang lebih kecil, maka hutang lebih layak untuk diterima untuk investasi ini. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya.